Itu baru bagus, profesi itu. Nah itu yang disebut dengan ikigai kalau bahasanya orang Jepang. Makanya kita dikatakan berarti dalam hidup ini kalau kita memiliki irisan dari apa yang kita sukai, apakah yang disukai dibutuhkan oleh kehidupan, apakah yang disukai itu memberikan feedback sebagai pekerjaan, apakah yang kita sukai membangun kita menjadi ahli di bidang yang kita sukai. Itu yang disebut dengan ikigai itu. Makanya kalau kita bicara tentang peradaban, tentu saja harus melihat cara hidup masyarakat yang sudah beradab. Ya, sekali lagi, kalau ingin belajar peradaban, lihat masyarakat yang hidupnya sudah beradab. Dan masyarakat yang hidupnya sudah beradab, ternyata memiliki daya guna kehidupannya. Mohon maaf, semua merek mobil yang diparkir di depan itu, kan tidak ada merek otong. Betul nggak? Honda. Betul? Toyota. Suzuki. Betul? Itu orang soleh itu. Yang mencipta. Yang melakukan sesuatu. Yang karyanya dinikmati orang banyak itu soleh. Dan sementara ini kita tahu yang namanya orang soleh itu yang banyak melakukan ritual. Walaupun tidak ada dampak bagi kehidupan. Bahkan kita sering menganggap seakan-akan diri kita itu paling soleh. Walaupun kita tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan. Ini harus dipertanyakan. Karena kita datang ke dunia untuk ikut serta mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya kalau ada orang yang menganggap dirinya soleh, tetapi menebarkan kebencian, membuat situasi dunia ini menjadi tidak tenang, tidak damai, dia tidak berkontribusi membangun kesadaran, patut dipertanyakan tuh kesolehan. Karena ciri orang yang soleh itu, dia menenteramkan, membawa kesejukan. Kalau bahasa Quran, illa kilan salaman salama. Tidak ada kata-kata dari mulutnya kecuali kata-kata yang mendamaikan. Jadi 4 kata ya. Do what you love. Apa implikasinya kalau kita melakukan 4 kata ini? 1, kita merasa kalau diri kita ini milik kita. Yang kedua, kita melakukan yang sebenarnya kita sukai. Dan kalau kita melakukan yang kita sukai, sama sekali kita tidak menganggap ada beban pekerjaan di situ. Dan yang ketiga, kita menjadi selaras. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang kita peduli dengan yang kita lakukan. Itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Masih ingat ya kajian saya sebelumnya? Ya. Kita punya pekerjaan. Kita punya penghasilan. Kita punya keahlian, tetapi ternyata saat kita melakukan itu semua, kita tidak bahagia. Karena itu bukan yang kita sukai. Itu sangat berbahaya. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bekerja. Sabtu Minggu liburan. Dan berharap kebahagiaan akan datang di akhir pekan. Ternyata akhir pekan duit juga gak punya. Mau liburan gak bisa. Betul gak? Sekalipun berangkat liburan, pikiran kita nggak damai. Coba lihat orang liburan. Dari rumah ingin segera naik mobil. Macet sedikit tidak sabar. Dari mobil ingin segera naik pesawat. Naik pesawat juga nggak sabar. Delay sebentar marah-marah. Sudah sampai di tujuan ingin cepat nyampe di hotel. Sampai di hotel ingin cepat ke tempat rekreasi. Terus aja pikiran bergerak ke depan. Terus kapan mau bahagia? Gitu kan kebanyakan orang liburan, gak jelas. Kenapa? Karena tidak bisa hadir di sini saat ini sekarang. Tidak bisa menikmati semua momen. Makanya kalau saya mohon maaf, saya mau liburan ya harus bahagia sejak dari rumah.
Di rumahnya sudah bahagia, naik mobil bahagia, kena macet bahagia, tenang aja. Pikiran hadir di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Jangan biarkan pikiran membawa kita ke masa depan. Ini bahayanya pikiran. Karena pikiran itu senangnya tergesa-gesa. Betul nggak? Ini bahayanya. Kita ada di sini, tapi pikiran menghendaki kita ada di sana. Coba maaf ya, maaf. Ini yang ngaji hari ini di sini nih, ngaji di sini. Buat apa ada di sini? Kalau pikirannya ada di sana. Tapi kalau mau di sini, sepenuhnya di sini. Hadir di sini saat ini sekarang. Nikmati masih bisa duduk. Bisa duduk tuh mewah loh. Nikmati masih bisa memperhatikan saya. Mewah itu. Karena suatu saat tidak bisa menikmati itu lagi. Betul nggak? Nikmati tangan masih bisa ngangkat air untuk diminum. Mewah loh itu. Dan semua kemewahan ini tidak akan kita rasakan di sini saat ini sekarang. Kalau kita membiarkan pikiran membawa kita ke masa depan. Jadi bahagia itu sederhana sebetulnya. The present moment. Bahagia itu adalah the power of now. Hadir di sini saat ini sekarang. Itu bahagia. Sesederhana itu. Oke, ini udah mulai panas ya. Nah, kalau sudah mulai panas, masuk pada inti pembicaraan kita. Ada kebahagiaan, ada kebajikan. Kebahagiaan itu bukanlah imbalan bagi kebajikan, melainkan kebajikan itu sendiri. Ulangi ya. Kebahagiaan itu bukan imbalan dari melakukan kebajikan, tapi kebahagiaan itu adalah kebajikan itu sendiri. Apa maknanya? Kalau kebahagiaan itu imbalan dari melakukan kebajikan, berarti kita melakukan kebajikan dulu kan, berharap setelahnya dapat kebahagiaan. Berarti saat melakukan kebajikan kan tidak bahagia. Terus saat kita melakukan kebajikan tidak bahagia, hasilnya seperti apa? Keluar dari kata-kata tadi, tidak do what you love. Keluar dari situ. Akibatnya apa? Kita melakukan kebajikan itu asal-asalan. Tidak sepenuh hati. Ngasih sama orang lain ala kadarnya. Itu pun yang tidak dibutuhkan oleh kita. Karena sudah tidak dipakai oleh kita, berikan pada orang lain. Karena kita sudah berkelimpahan, berikan pada orang lain. Kita tidak pernah memberi yang terbaik buat orang lain. Padahal bagi orang yang bahagia, memberi itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Memberi itu adalah saya menghargai diri saya sendiri. Makanya saya dengan istri saya membiasakan kalau memberi kepada orang lain yang terbaik. Karena bagi saya, memberi bukan untuk siapa-siapa. Memberi itu menghargai diri kita sendiri. Kalau kata leluhur saya mah, mereka batur teh ngajenan diri maneh. Mun maneh merenu alus, berarti ngajenan diri maneh. Yen maneh teh alus. Mun maneh merenu goreng ka batur, berarti maneh teh teu ngajenan diri maneh. Ulangi ya. Jadi kebahagiaan bukanlah imbalan bagi kebajikan, melainkan kebajikan itu sendiri. Saya ambil contoh yang sederhana. Sholat kebajikan? Oke. Puasa kebajikan? Oke. Zakat kebajikan? Oke. Saum kebajikan? Oke. Haji kebajikan? Oke. Umroh kebajikan? Kalau kebahagiaan itu adalah imbalan dari kebajikan, berarti saat kita melakukan semua yang disebut kebajikan oleh kita, kita tidak bahagia. Bahagianya nanti, katanya nanti di sana, di sana. Entah di mana saya juga nggak tahu. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak sekarang? Kenapa ketika sholat itu kita betul-betul merasakan kita itu hadir. Dan Sang Maha Keberadaan juga bersama dengan kita hadir.
Dan itu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Tapi bagi mereka yang menganggap kebahagiaan itu adalah imbalan dari kebajikan, hanya berangan-angan setelah melakukan kebajikan, nanti dia akan bahagia. Ternyata setelah dia melakukannya pun, dia tetap tidak bahagia. Paham? Udah mulai masuk. Nah, makanya dikasih warming up dulu supaya fokus. Jangan sampai gagal fokus. Nah, pandangan tradisional, maksudnya pandangan kebanyakan orang, kebajikan itu sering dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau sudah melakukan kebajikan, nanti akan bahagia. Berarti saat melakukan kebajikan, tidak bahagia. Itu adalah angan-angan tentang kebahagiaan. Makanya saya pernah mengatakan, siapa yang selalu menunggu nanti bahagia, selamanya akan menunggu, tidak akan pernah bahagia. Karena menurut hukum tarik-menarik, hanya kebahagiaan satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan, kecuali kebahagiaan itu sendiri. Makanya saya sering ngasih pertanyaan, mana yang paling bagus? Bahagia dulu baru teman datang, atau kalau teman datang baru akan bahagia? Bahagia aja dulu, baru teman datang. Dan pasti teman yang datang akan membawa kebahagiaan. Karena kalau kita bahagia, bahagia akan menarik bahagia. Tapi kalau kita baru bahagia kalau teman datang, mungkin teman datang, tapi teman datang bawa masalah. Karena saat kita, semoga teman saya datang supaya saya bahagia, berarti saat kita sedang mengatakan itu pada diri kita, kita sudah bahagia belum? Belum. Maka ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Tapi begitu datang ketidakbahagiaan, kita sering menolak. Seakan-akan itu bukan buatan kita. Oleh karena itu saya kasih tahu, di dunia ini gak ada orang lain. Yang ada cuman satu-satunya diri kita. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kita sendiri yang mengundang. Cuman kita tidak jujur. Karena selama ini kita tidak sadar. Pikiran dan perasaan kita yang telah menarik semua hal terjadi dalam kehidupan kita. Cuman kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Karena selama ini kita menempatkan diri kita sebagai korban. Seakan-akan kita korban dari perilaku orang lain. Padahal kita sebetulnya pelakunya. Kita sendiri pelakunya. Paham ya? Saya baru saja ditipu orang, pasti merasa korban. Saya bilang, Anda pelakunya. Kenapa? Karena Anda bodoh. Kalau Anda nggak bodoh kan nggak mungkin ditipu orang. Ditipu orang itu hanya semesta sedang mengingatkan, Anda harus belajar lagi. Jadi pelakunya bukan orang, pelakunya adalah Anda. Paham? Ini namanya meniti ke dalam diri. Belajar tanggung jawab ke dalam. Sudah terlalu lama kita hidup menyalahkan orang lain. Ketika pasangan kita seperti yang tidak seperti yang kita ingin, pasti kita akan menyalahkan pasangan kita. Gak bener itu ini, gak pernah ke dalam. Padahal tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa diundang oleh kita. Clear? Nah, pelan-pelan. Oke, baik. Kebajikan itu bukanlah sekedar sarana untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebajikan sendiri merupakan bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Ulangi ya. Selama ini kebajikan dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seakan-akan setelah melakukan kebajikan kita akan bahagia. Walaupun saat melakukan kebajikan kita tidak bahagia. Padahal kebahagiaan itu adalah kebajikan itu sendiri. Pelan-pelan ya. Nah, jadi kebajikan itu merupakan bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Bentuk tertinggi dari kebahagiaan ya kebajikan. Makanya orang yang bahagia tidak berhenti
melakukan kebajikan. Karena bagi dia melakukan kebajikan itu sudah ada kebahagiaan di dalam. Jadi kebahagiaan itu bukan imbalannya. Tetapi saat melakukan kebajikan, dia bahagia melakukannya. Ini memang tipis para hadirin. Tapi kalau saya tidak jelaskan seperti ini, banyak yang nggak ngerti. Ini scientific, ini science. Yang saya bicarakan ini hal yang bermutu. Saya tidak mau memberikan hal-hal yang biasa-biasa kepada orang-orang penting. Gak mau. Saya kasih yang bermutu, yang sudah teruji. Dan saya sudah melakukannya. Coba. Orang yang mempraktekkan kebajikan, kejujuran, kasih sayang, percaya nggak sama saya? Dia akan menemukan kebahagiaan dalam diri mereka saat melakukan itu. Tidak usah menunggu. Betul? Coba. Ketika kita melakukan kebajikan, kejujuran, kasih sayang, kita akan menemukan kebahagiaan dalam diri kita. Bahkan orang yang sudah bahagia saat melakukan kebajikan, dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari luar. Mohon maaf, apa yang selama ini dilakukan banyak orang? Dia melakukan kebajikan kan berharap ada imbalan. Dan ketika dia mendapatkan imbalan, dia merasa bahagia. Padahal mendapatkan itu bukan bahagia. Mendapatkan itu senang. Karena bahagia itu pada dasarnya adalah melepaskan. Dan tidak mungkin ada orang yang mau melakukan kebajikan kalau dia ingin mendapatkan. Karena kebajikan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang siap melepaskan. Saya kasih tahu. Anda punya uang. Kalau Anda tidak mau melepaskan ikatan Anda pada uang Anda pasti tidak akan melakukan kebajikan. Justru saat kita melepaskan uang kita dan kita melakukan kebajikan, kebahagiaan itu sudah ada di situ. Melekat di dalamnya, bukan imbalan dari melakukan kebajikan. Maaf sekali lagi. Selama ini kan kita, kalau kita melakukan yang disuruh Allah, kita akan dapat surga nanti. Kalau kita tidak melakukan yang diperintahkan Allah, kita akan dapat neraka nanti. Begitu kan? Berarti kita itu melakukan kebajikan, mengharapkan imbalan. Terus ikhlasnya di mana? Sedangkan kata Quran, Allah itu hanya akan menerima ibadah orang-orang yang ikhlas. Ini saya kasih tahu. Kalau setiap kita melakukan kebajikan selalu transaksional dan berharap orang lain membalas, Anda belum melakukan kebajikan. Anda baru tukar-menukar kebajikan palsu kepada orang lain. Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang, jika kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai imbalan bagi kebajikan, berarti dasar moralitas bukanlah lagi reward and punishment. Bukan imbalan dan hukuman. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang ini menganggap orang lain cukup bermoral. Betul nggak? Padahal yang dia lakukan itu berbasis reward and punishment. Makanya diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan sufi yang sangat suci itu. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena aku berharap surga darimu, berikan saja surga itu kepada mereka-mereka yang menginginkannya. Dan jika aku melakukan kebajikan itu, karena aku takut sama nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan tubuhku. Biar aku satu-satunya yang ada dalam neraka itu. Dan izinkan ada orang lain masuk ke sana.
pelajaran dari Rabi'ah al-Adawiyah. Harusnya itu menjadi cermin. Dibaca berulang-ulang setiap kita mau sholat. Dinadomkan di speaker. Ilahi las tulil firdausi ala. Sering dengar itu? Kita nggak peduli, nggak tahu isinya apa. Yang nadom juga nggak ngerti. Padahal itu kata-kata yang sangat dalam. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, firdausmu, berikanlah surga itu kepada yang lain. Dan jika aku ibadah kepada karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu dan bengkakkan tubuhku agar satu-satunya aku yang ada dalam neraka itu. Itu sumpahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Makanya aneh ya, ada orang di Arab lahir ke dunia namanya Rabi'ah. Kan Rabi'ah itu ruba'ah. Ruba'ah itu 4. Coba. Kalau orang Sunda lahir ke dunia diberi nama 4. Awas. 4 Fatimah. Itu orang Sunda. Tapi 4 yang dibaca orang Sunda bukan opat. Da Sundana 4 mah opat. Coba begitu lahir ke alam dunia diberi ngaran opat. Saja dengan putra bapak teh opat. Pasti akan ramai kan? Ramai tetangga. Betul nggak? Iya. Nah makanya di Arab pernah ramai. Lahir anak ke dunia namanya Ruba'ah, Rabi'ah. Kenapa ngasih nama 4 anaknya? Sebetulnya Rabi'ah itu simbolisasi dari manusia yang sudah mencapai Ruba'ah 4. 4 itu apa? Syariat, thorikat, hakikat, marifat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tanah, air, api, udara. Asma, sifat, apal, zat. Jadi Rabi'ah itu orang yang sudah mencapai kesempurnaan 4-4-nya. Mau jadi Rabi'ah? Semesta sekarang ini sedang menunggu lahirnya Rabi'ah baru. Yang bisa memanunggalkan yang 4. Beragama tidak cukup hanya syariat. Harus tahu thorikotnya, harus tahu hakikatnya, harus tahu ma'rifatnya. Bahkan ma'rifat bukanlah puncaknya agama. Kata Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Bahkan ma'rifat itu adalah awalnya agama. Bukan puncaknya agama. Puncaknya agama baru syariat. Makanya kadang orang mengajarkan ma'rifat tidak bersyariat itu sudah salah kaprah. Kalau ada orang yang mengajarkan ma'rifat tetapi tidak menjalankan syariat itu sudah salah kaprah. Karena puncaknya ma'rifat itu adalah syariat. Puncaknya pengenalan Rasul kepada Allah, salat. Makanya setelah Rasul mengenal Allah lewat Isra Mi'raj, beliau salat. Keren baru. Salatnya baru, bukan lagi surga, bukan lagi neraka. Karena apa? Saat salat Rasulullah mengatakan hiburanku ada di dalam sholat. Bahkan beliau merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika sholat. Itu yang harus cari ilmunya. Tempo hari saya mengajarkan sholat khusyuk di sini di atas. Kalau saya mengajarkan sholat khusyuk satu kelas cuma 40 orang. Tidak bisa banyak. Baru pada nangis semua. Aduh bertahun-tahun. Saya merindukan sholat yang semacam ini. Kok bisa ya? Saya bisa mengingat dia. Kok bisa ya pikiran saya nggak jalan kemana-mana. Semua juga ada ilmunya. Ada caranya. Kalau kita mau. Kalau kita sungguh-sungguh. Yang penting kalau buta jangan di depan. Kalau buta belakang. Buta di depan. Nah untuk menutupi kebutaannya, dandan macam-macam. Segala dipakai. Untuk menutupi kebutaannya, pakai atribut macam-macam. Gak percaya diri. Makanya banyak orang yang dirinya sendiri tidak percaya pada apa yang dia katakan. Tapi dia terkejut
Karena orang lain percaya pada yang dia katakan. Makanya itu yang membuat dia jadi sombong. Betul nggak? Padahal belum ngalamin. Kira-kira sampai di sini ngerti? Jadi jika kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai imbalan bagi kebajikan, berarti kita naik pangkat. Dasar moralitas kita bukan reward and punishment. Dasar moralitas kita adalah dorongan intrinsik karena saya ingin melakukan kebajikan itu. Kalau sudah seperti ini keren. Perusahaan pun kalau sudah dihuni oleh orang-orang yang, kenapa Anda bekerja di sini? Jawabannya, saya bekerja di sini karena saya percaya kalau saya diberi keahlian oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah membantu perusahaan Bapak. Wah. Dan saya bekerja di sini karena ini adalah sesuai dengan yang saya senangi. Sesuai dengan passion saya. Kerja dari pagi sampai sore, tidak mikirin gaji, tidak mikirin apa. Kerja terus, perusahaannya maju. Bukankah dia juga dapat gaji? Coba sekarang perusahaan didatangi oleh orang-orang yang kalau ada majikan kerja, gak ada majikan gak kerja. Karena dia itu berbasis reward and punishment. Hancur tuh perusahaan kayak gitu. Makanya ada 4 teori motivasi. 1 motivasi reward, 2 motivasi punishment, yang ketiga motivasi kebutuhan, need. Motivation yang keempat, motivasi cinta. Kalau orang melakukan sesuatu karena cinta, di situ ada kebahagiaan. Paham? Banyak gak orang bekerja tapi tidak bahagia? Makanya dia merasa pekerjaan sebagai beban. Akibatnya apa? Jangankan bekerja, maaf, bukan saya merendahkan. Banyak orang melakukan sholat, dia melakukan sholat tidak bahagia. Bahkan ketika saya tanya, kenapa Anda mau belajar sholat khusyuk dengan saya? Jawabannya karena apa? Terus terang katanya, saya selama hidup tidak bisa merasakan rasanya sholat. Jadi selama dia sholat itu tidak merasakan rasa. Padahal kalau kita makan tidak merasakan rasa, pasti malas dong makan. Kan kalian ketika sakit tidak bisa makan. Kenapa? Karena tidak merasakan. Nah sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu sementara kita tidak melakukan, tidak merasakan yang kita lakukan. Boro-boro bahagia, merasa damai aja ketika sholat. Coba kalau orang yang sudah mengalami, begitu dia bilang, ini wajah, aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gak kemana-mana tuh. Dia sudah tahu menghadapkan wajah batinnya kemana. Bukan ke kiblat. Kan yang disembah oleh kita Allah. Dan Allah mengatakan, kamu dikatakan telah menyembahku kalau kamu telah mengingatku. Batinya cuma ke situ aja. Enak. Berjam-jam sholatnya. Jadi baru tahu, oh pantesan Nabi Muhammad sholatnya sampai kakinya bengkak. Beda kan sama kamu. Kalau kamu kaki bengkak malah gak sholat. Jadi bagi orang yang sudah menjalankan moralitas tidak berbasis reward and punishment. Bukan karena surga, bukan karena neraka, melakukan kebajikan karena dia bahagia melakukannya. Ini sudah naik 1 tingkat. Kebajikan dipraktekkan sebagai sesuatu yang baik dan benar dalam dirinya. Dia melakukan kebajikan karena dia ingin melakukannya dan dia bahagia melakukannya. Coba lakukan kebajikan itu karena kamu bahagia melakukannya. Percaya sama saya, di situ yang akan turun apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kamu akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Makanya hidup jadi menakjubkan. Aduh, kalau tahu rahasia hidup. Menakjubkan hidup itu. Luar biasa. Badan jadi sehat. Ya tak? Pikiran jadi tenang, jiwa kita jadi damai. Ya, betul nggak? Kan nggak apa-apa kan, sehat juga, yang penting banyak uang. Nggak apa-apa kan, banyak uang juga yang penting sehat kan. Gitu.
sholatnya khusyuk, saumnya nyampe pada tujuan, hajinya nyampe pada tujuan, ketemu dengan esensinya, dipraktekkan dalam kehidupan. Damai hidup. Tidak benci sama orang lagi, tidak menghakimi orang, tidak terjebak benar salah, baik buruk, bisa menerima semua orang apa adanya. Hidup kayak gitu.